Sebelum memasuki materi utama Bang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Yana Julio Pulo dengan NIM 123210017 dan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan Bang, nama saya M. Raihan Saputra dengan NIM 123210022. Next, selanjutnya. Dan dengan saya sendiri, Bella Torrisel BR Tarigan dengan NIM 1232123. Dan nama saya sendiri Mutiara Madani dengan NIM 123210032. Oke, standar dan peraturan yang digunakan. Yang pertama SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan bertambah tulang. Yang kedua SNI 1727 tahun 2020 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung. Yang ketiga SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Yang keempat PPIUG tahun 1983 peraturan perbebanan Indonesia untuk gedung 1983. Next. Properties material yang pertama FJ pada balok, kolom, dan plat itu sebesar 25 MPa. Yang kedua modulus elastisitas IC beton pada balok, kolom, dan plat itu sebesar 23.500. FY baja itu 420 MPa, FS baja 280 MPa. Next, profil dimensi gedung beserta fungsi. Yang pertama bentang arah X sebesar 4.000 mm, bentang Y 3.500 mm, tinggi lantai 3 meter, kuat tekan FC 25 MPa, FY 420 MPa, FS 280 MPa. Fungsi bangunan tersebut berfungsi sebagai kantor. Next, penentuan pembebanan yang pertama itu beban mati, dead load, yang kedua beban hidup, live load, dan yang ketiga itu kombinasi beban atau SIDL. Next, perhitungan estimasi dimensi awal balok kolom plat. Estimasi dimensi awal balok itu yang pertama kita mencari tinggi balok itu satu menerus sebesar 25 cm. Next, kita mencari dua ujung menerus hanya sebesar 20 cm. Lebar balok itu ada interval sepertiga H sebesar 10 cm, interval setengah H itu sebesar 15 cm. Next, didapatkan dimensi balok itu sebesar 25 kali 15 cm. Next, eh, perhitungan estimasi dimensi awal kolom. Itu kita mencari beban mati, dead load, itu balok induk X itu 3,6 kN, balok induk Y didapatkan 3,148 kN. Next, yang ke selanjutnya mencari tributary area itu sebesar 14 meter pangkat 2, itu luas platnya 50,4 kN, total plat itu 57,14. Itu beban hidup didapatkan 3 lantai itu sebesar 100,8 kN per, per meter persegi. Beban atap atau live load itu sebesar 13,44 kN. Next, beban angin didapatkan tekanan angin sebesar 0,2943. Beban angin tersebut didapatkan 4,12 kN. Next, beban mati tambahan SIDL itu ini pada plat lantai baik itu menggantung MMP dan totalnya 1,2391 kN. Ini total pada 3 lantai 3,773 kN. Next, sama seperti pada plat sama seperti pada lantai atap juga ditotalkan juga dapat 5,4754 kN. Pada dinding ditotalkan juga 3 lantai 15,74 kN. Ini total beban mati SIDL 209,233 kN. Next, mencari kombinasi perbebanan yaitu yang digunakan adalah beban maksimum yang sebesar 487,64 kN. Next, ini kombinasi perbebanan batas bawah dan batas atas. Ini PU atas, kita mencari AG atas yaitu dibulatkan menjadi 450 mm. Ini PU bawah, didapatkan pembulatan juga 350 mm. Ini dimensi kolomnya 35 kali 35 cm. Next, ini estimasi dimensi awal plat, ketentuan plat, ini ketentuannya. Di sini juga ada lebar efektif, didapatkan juga titik berat penampangnya 107,37 mm. Next, ada menghitung rasio kekakuan balok tepi bentang panjang. Ini rasio kekakuan baloknya
0,35 mm/4. Ada juga menghitung rasio kekakuan, sama ini masih kita mencari inersianya. Ini rasio kekakuan balok tengah arah bentang pendek, tetap sama menggunakan informasi yang tadi. Ini titik beratnya juga. Dan ini rasio kekakuannya 0,35. Ini inersianya, inersia kekakuan. Baik itu memanjang dan memendek. Ini ln1, ln2 sama betanya. Nah, ini rasio kekuatan. Kita menentukan slab, jadi slab ini kita gunakan nilai dari rata-rata rasio kekuatan. Ini di 0,2 AVM kurang dari sama dengan 2. Jadi kita menggunakan nilai yang ini. Ini hasil perhitungannya di 125 mm. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada pendekatan aturan yang digunakan pada ETABS terhadap SNI. Nah, dalam ETABS ini kita melakukan pendekatan desain dan analisis struktur yang diterapkan oleh parameter yaitu SNI, ketentuan SNI. SNI yang kami gunakan itu khususnya di SNI 2847 2019, untuk detail itu tentang beton bertulang. Selanjutnya ada SNI 1727 2020, ini untuk tata cara penetapan beban minimum. Dan juga ada SNI 1726 2019, ini untuk respons seismik struktur dengan integrasi prinsip pembebanan berbasis PPIUG 1983. Ini ETABS kami ini tidak hanya memfasilitasi generasi kombinasi beban sesuai standar, tapi juga ini memastikan perilaku struktur yang dimodelkan pada ETABS ini memenuhi kriteria duktilitas, stabilitas, dan juga tentunya itu tentang keselamatan sesuai regulasi nasional. Next. Selanjutnya itu ada input material properties dan section yang digunakan pada pemodelan. Pertama sekali itu kita pada ETABS memasukkan data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan ETABS, yaitu di mana sesuai SNI kita menginput dimensi, elemen struktur, penentuan sistem pembebanan, serta konfigurasi kombinasi yang berlaku pada beban sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, kedua itu kita mendefinisikan balok dan kolom, di mana ini kita lakukan dengan menentukan jenis elemen, memasukkan dimensi penampang sesuai desain, serta juga menetapkan material yang telah didefinisikan sebelumnya. Next. Yang ketiga, yaitu penggambaran balok, kolom, dan plat. Pada ETABS, kita menempatkan elemen-elemen struktur mengikuti grid denah dan elevasi, sehingga model 3 dimensi itu dia terbentuk sesuai dengan konfigurasi desain yang kita desain. Next. Nah, selanjutnya itu ada pendefinisian pembebanan dan kombinasi pembebanan pada model. Yang pertama sekali itu pendefinisian beban dan kombinasi beban, di mana ini kita lakukan pada ETABS. Kita memasukkan jenis beban sesuai SNI seperti beban mati, beban hidup, dan juga gempa. Kemudian kita menggabungkan dalam kombinasi desain agar pada ETABS ini kita bisa menganalisis struktur dan mencerminkan kondisi pembebanan yang realistis dan aman. Next. Yang kedua itu kita merunning hasil pengerjaan kita pada ETABS. Nah, running hasil pemodelan ini kita lakukan untuk memproses seluruh input dan pembebanan, sehingga waktu pada pemrograman ETABS itu kita mendapatkan hasil respons struktur yang diperlukan untuk evaluasi serta desain elemen, seperti gambar yang terlampir. Next. Selanjutnya itu perhitungan tulangan lentur tarik dan tekan balok terhadap momen. Yang pertama tuh penulangan lentur di lapangan. Yang pertama kita mencari D efektifnya, di mana D efektifnya itu rumusnya selimet balok dibagi 0,5 dikali D longitudinalnya. Dengan hasilnya 45, dan diameternya yang kita dapat itu hasilnya dari tinggi dari balok kita dikurang D efektif kita. Dapatnya hasilnya 205. Selanjutnya kita mencari as, di mana as itu rumusnya kita memakai dua tulangan diameter 10. Jadinya rumusnya itu 2 dikali 1/4 VD kuadrat. Jadi hasilnya 78,5. Dan asnya itu jadinya dikali 2 karena memakai 2 tulangan, jadi hasilnya 157. Selanjutnya itu mencari tinggi tekan balok, di mana CC
sama dengan TS, di mana kita mencari nilai A-nya, nilai A itu rumusnya sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali B. Selanjutnya itu kita cek asumsi tulangan tarik. Syarat asumsi tulangan tarik itu harus benar leleh, di mana A per D itu harus kecil dari AB per D, di mana AB per D itu kita memakai reduksinya itu 0,85 karena nilai F aksen kita itu kecil dari 28. Selanjutnya perhitungan cek rasio tulangan. Yang pertama tuh kita mencari asmin satunya, di mana asmin 1 itu nilainya di perhitungannya itu rumusnya 0,25 dikali akar F aksen C dibagi FY dikali B dikali D. Atau yang asmin 2-nya itu rumusnya 0,25 1,4 dibagi FY dikali B dikali D. Didapat 102,5. Selanjutnya mencari Romin, di mana Romin rumusnya asmin dibagi B dikali D. Jadi didapat 0,003. Selanjutnya kita mencari Rho B. Rho B itu hasilnya 0,025. Selanjutnya Rho max-nya itu yang dipakai jadinya rumusnya AS dibagi B dikali D. Jadi kondisi yang kita pakai itu kondisi under refined set itu tercapai karena Rho min kecil dari Rho terpakai kecil dari Rho max. Selanjutnya itu kita menghitung kapasitas momen nominal berdasarkan keseimbangan momen. Nah, di mana rumusnya itu AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. Didapat hasilnya itu 1.1283.5647,67 Newton dijadikan kilonewton jadinya 12,84 kilonewton. Nah, selanjutnya menentukan faktor reduksi, di mana C-nya itu rumusnya itu A dibagi reduksinya itu yang 0,85. Jadi hasilnya itu 24,34 mm. Nah, selanjutnya kita mencari ES-nya, di mana ES-nya itu rumusnya D dikurang C per C dikali C, dimana hasilnya itu 0,022. Jadi karena ES-nya itu 0,022, kita menggunakan tulangannya itu 0,9. Selanjutnya itu kita cek terhadap daya dalam, dimana M kita itu yang kita dapat dari etaps 2,0106. Nah, kita ngeceknya itu mana MU-nya itu harus kecil dari reduksinya MN, di mana MN-nya itu jadi reduksi MN-nya itu hasilnya itu 11,55. Jadi yang kita dapat itu mencukupi. Next. Nah, yang kita cari tadi itu kan berdasarkan lapangan, dan berdasarkan tumpuannya itu kita dapat itu momennya di etaps tuh 1,3438. Jadi MU-nya itu lebih kecil dari reduksi MN. Jadi itu tuh mencukupi. Juga mencukupi. Next. Selanjutnya itu perhitungan penulangan geser. Yang pertama itu kita menghitung geser nominal minimumnya, di mana Fn itu rumusnya Fu per reduksinya. Jadi kita memakai Fu tuh kita memakai setengah dari momen tumpuan kita. Jadi hasilnya itu kita dapat 5,304. Terus selanjutnya kita menghitung kapasitas geser dari beton, di mana itu Rho W-nya itu yang sudah kita cari di atas tadi, hasilnya itu 0,005. Selanjutnya itu kita mencari FC-nya, di mana FC-nya itu rumusnya 1/6 akar F aksen C dikali B dikali D. Jadi hasilnya itu 25.625 Newton dijadiin kilonewton jadinya 25,625. Nah, selanjutnya itu kita cek nilai FC terhadap syarat. Nah, syaratnya yang pertama itu rumusnya 0,29 dikali akar F aksen C dikali B dikali D. Jadi hasilnya itu 44.587,5 Newton dijadiin kilonewton jadi 44,5875. Nah, FC kita itu harus menentukan syaratnya itu benar karena FC kita tuh kecil dari 0, yang dari rumus di atasnya tadi. Nah, selanjutnya itu kita mencari spasi penulangannya. Yang pertama batas zona satunya. Batas zona satunya itu rumusnya 0,5 dikali FC. Hasilnya 12,81. Nah, selanjutnya tuh batas zona 2. Rumusnya itu ada 2. Yang pertama tuh FC tambah 1/3 dikali B dikali D itu hasilnya 35,88.
Yang rumus keduanya itu ada FC ditambah 75 akar F aksen C dibagi 1200 dikali B dikali D itu hasilnya 35,23. Nah, dari yang kedua yang tadi yang kita ambil yang paling kecil 35,23. Nah, selanjutnya tuh ada zona 3. Zona 3-nya itu rumusnya tuh FC ditambah 1/3 dikali F akar F aksen C dikali B dikali D. Jadi hasilnya tuh 5,28. Selanjutnya kita cek yang S-nya itu batas zonanya itu syaratnya itu asumsi diameter tulang gesernya itu 2 kaki diameter 10. Nah, kita ambil juga yang paling kecil dari nilai si S-nya ini. Yang pertama S-nya itu AV dikali F-nya dibagi B. Nah, hasilnya itu 562,69. Yang kedua itu ada 1200 dibagi 75 dikali AV dikali F-nya dibagi akar dari F aksen C dikali B. Hasilnya itu 600,20. Nah, selanjutnya itu ada 0,5 dikali D. Ada hasilnya itu 102,5. Ada juga S sama dengan 600. Nah, jadi di antara yang dua tadi, yang S yang rumusnya di atas yang merah ini, itu kita ambil yang terkecil. Hasilnya itu 562,69. Nah, dari S yang 0,5 dikali D itu lebih kecil dari 102,5. Jadi kita dibulatkan ke bawah itu jadinya 100. Nah, berdasarkan nilai FN kita, karena nilai FN kita tuh 5,304, jadi masuk ke dalam batas zona yang dihitung tuh melainkan masuk zona 1 ke bawah. Jadi itu berdasarkan perhitungan kita tuh kita nggak dapat bangunan kita tuh nggak membutuhkan sengkang. Tapi kalau di real life tuh kita membangun sebuah bangunan itu tuh tidak mungkin tidak membutuhkan sengkang. Jadi kita asumsikan sengkang kita itu berada di zona 2. Kita masuk ke dalam perhitungan torsi balok dan pengecekan penambahan tulangan. Jadi di sini kita akan menghitung berapa torsi dari balok kita dan kita akan mengecek berapa penambahan tulangan dengan torsi yang dimiliki. Jadi pertama-tama kita akan mengecek terlebih dahulu nilai TU, di mana nilai TU kita itu tuh adalah 0,6764, di mana di sini nilai TU tersebut terdapat kesalahan. Dan yang kedua kita mencari luasan tulangan daripada luasan balok daripada balok kita itu yaitu di 800 dan kelilingnya itu di 37.500 mm. Sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu kita mengecek apakah torsi kita itu bisa diabaikan atau tidak melalui mengecek apakah nilai TU kita itu lebih kecil daripada nilai TN atau tidak. Jadi pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai TN kita, di mana TN itu sendiri didapat adalah 0,547, di mana nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai TU kita, di mana nilai TU kita itu adalah 0,6764, di mana 0,67 memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan TN, sehingga bisa disimpulkan bahwa torsi kita ini tidak dapat diabaikan, sehingga kita harus melakukan perhitungan lanjutan. Di mana di sini kita akan mengecek kapasitas penampang kita, apakah mencukupi atau tidak. Jadi pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu nilai AOH, di mana AOH sendiri itu memiliki nilai di 10.044 dan nilai pH sendiri itu memiliki nilai di 448. Lalu kita cek kapasitas geser beton kita melalui nilai FC. Nah, di sini saya menggunakan nilai FC itu tuh di 1/6 akar FC prime dikalikan dengan B dikalikan dengan D. Di mana kenapa saya memilih bahwa rumus VC sendiri itu di 1/6 akar FC prime itu dikarenakan nilai daripada perhitungan sebelumnya, Rowe itu sendiri itu tuh memiliki nilai di antara 0,0025 dan 0,0075, sehingga saya menggunakan nilai VC itu tuh di 1/6 akar FC prime dikali B dikali D. Didapatkanlah nilai untuk VC sendiri itu tuh di 24,625 kN. Sehingga kita ceklah kapasitas penampang terhadap torsi. Bagaimana kita mengetahui balok kita itu cukup atau tidak, yaitu dengan membandingkan dengan pada persamaan berikut. Jadi ada persamaan pertama dan persamaan kedua, di mana persamaan pertama setelah dihitung menghasilkan nilai di 1,78 dan yang persamaan kedua menghasilkan di 3,10. Setelah dibandingkan, persamaan pertama ternyata memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan persamaan kedua. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa dimensi balok kita yang 25 dikali 15 cm itu cukup untuk menampung kapasitas terhadap torsi. Sehingga kita tidak perlu melakukan penambahan dimensi balok kita. Selanjutnya kita akan mencari kebutuhan sengkang untuk menahan geser torsi, di mana kita akan mencari nilai VS, di mana VS sendiri itu rumusnya adalah VU daripada nilai etaps kita itu dikalikan 1000 untuk mengkonversi, terus akan kita bagikan dengan nilai daripada faktor reduksi 0,75 dan hasilnya akan dikurangkan dengan VC yang sudah kita dapat. Sehingga didapatlah nilai VS kita itu tuh di minus 1689, 16.189,66, di mana di sini bisa kita ketahui apakah kapasitas kita ini mencukupi atau tidak, yaitu dengan membandingkan
apakah nilai VS kita ini lebih kecil daripada 0 atau tidak. Jika lebih kecil daripada 0, maka kapasitas kita itu mencukupi. Tapi jika selebihnya tidak, maka dari persamaan yang didapat, nilai VS kita ini ternyata minus, yang dimana ini lebih kecil daripada 0, sehingga bisa disimpulkan bahwa kapasitas kita ini mencukupi. Selanjutnya kita akan menentukan nilai AV per S, di mana AV per S sendiri itu memiliki rumus VS sendiri, itu dibagikan dari hasil perkalian daripada FY dikalikan D, sehingga didapatlah nilai AV per S itu sendiri di minus 0,195. Selanjutnya kita akan menentukan nilai AT per S. AT per S sendiri, ini kita nilai daripada TU itu kita bagi dengan faktor reduksi, sehingga didapatkanlah untuk nilai TN itu sendiri di 901.866,66. Selanjutnya kita cari nilai AO, di mana AO-nya sendiri 0,85 dikalikan dengan nilai AOH, sehingga didapatkanlah nilainya itu di 8.537,4. Selanjutnya kita mencari nilai AT per S, di mana AT per S sendiri dikalikan 0,1257. Selanjutnya kita akan mencari penjumlahan kebutuhan sengkang, di mana untuk mencari penjumlahan kebutuhan sengkang sendiri, itu AV dikali T itu akan kita tambahkan dengan S, sehingga nilai daripada AT per S tadi itu akan kita tambahkan dengan 2 dikali dengan AV per S, sehingga didapatlah nilai daripada penjumlahan kebutuhan sengkang sendiri itu tuh di 0,0055. Selanjutnya kita akan mencari nilai cek AV dikali T per S tadi itu terhadap syarat sengkang minimum, di mana di sini ada syarat 1 dan syarat 2, di mana syarat 1 ini memiliki persamaan seperti berikut dan memiliki hasil 0,166, dan persamaan kedua memiliki persamaan seperti berikut dan menghasilkan 0,005. Nah, daripada yang kedua syarat ini kita akan ambil nilai yang paling besar, sehingga mendapatkan nilai 0,166. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai AS per 100, di mana AS per 100 itu didapatkan dari nilai AS kita itu dibagikan dengan 100. Nah, sehingga kita akan mengecek apakah memang kebutuhan luas tulangan kita ini memenuhi atau tidak melalui nilai daripada kebutuhan luas tulangan tersebut. Itu nilai yang paling besar dari syarat tadi itu apakah lebih kecil dibandingkan dengan AS per 100, dan ternyata nilai daripada syarat itu yang 0,166 ternyata lebih kecil daripada 1,004, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini memenuhi. Selanjutnya kita akan mengecek spasi konfigurasi yang akan kita gunakan terhadap syarat spasi minimum SNI, di mana di sini terdapat ada 2 syarat ya. Syarat pertama itu di mana pH dibagi 8, sehingga nilai pH kita sendiri akan kita bagikan dengan 8, sehingga didapatkan nilai 80. Dan yang kedua kita pakai di 300 mm. Sehingga daripada syarat kedua syarat ini kita akan mengambil nilai paling kecil, sehingga kita akan menggunakan spasi tulangan geser di 80 mm dengan diameter tulangan 8 cm, dan kita akan menggunakan sengkang 2 kaki. Mungkin bisa next. Selanjutnya kita akan perhitungan tulangan longitudinal torsi, di mana untuk perhitungan tulangan longitudinal torsi sendiri itu kita akan mencari nilai AL, di mana untuk nilai AL sendiri didapatkan nilai 120,72. Lalu kita bandingkan dengan syarat SNI, itu tuh ada syarat A dan syarat B, di mana syarat A itu sendiri untuk mencari nilai AL min itu sendiri itu 0,4 dikalikan dengan akar FC prime itu dikalikan dengan FYP itu nanti hasilnya akan dibagikan dengan FY. Selanjutnya dikurang dengan AT per S itu dikalikan lagi dengan PH itu dikalikan dengan hasil pembagian daripada FYP itu dibagikan dengan FY, sehingga didapatkan hasilnya itu di 133,84. Selanjutnya dilakukan juga untuk nilai AL min dengan rumusnya, dan didapatkanlah hasilnya 176,3. Daripada syarat A dan B kita ambil yang paling besar, sehingga didapatkanlah nilainya itu di 176,3. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya kita akan menyusul detailing tulangan, lentur, geser, dan torsi berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita lakukan. Di mana di sini setelah dilakukan perhitungannya, kita mendapatkan balok kita itu dengan lebar 150 mm, tinggi 250 mm, dengan selimut yang kita gunakan itu 40 mm, kita mendapatkan tulangan longitudinal serat atas itu di 2 diameter 10 mm. Yang kedua, serat bawahnya itu di 2 diameter 10 mm. Nah, terus kita mendapatkan juga perhitungan torsinya itu di diameter 8 menggunakan spasi 80 mm. Sehingga dapat dilihat pada detail gambar berikut sudah disusun balok yang sudah digambarkan berdasarkan hasil perhitungan daripada lentur, geser, dan torsi. Mungkin bisa dilanjut. Dan selanjutnya kita akan mengecek perhitungan lendutan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk lendutan jangka pendek sendiri, itu kita menggunakan rumus
L per 360, di mana L sendiri merupakan bentang terpanjang kita, yaitu 4000. Itu kita bagikan dengan 360, sehingga didapatkan nilainya itu di 11,11. Sedangkan delta EL sendiri itu didapatkan dari perhitungan nilai momen kita yang didapatkan dari etaps. Akan kita masukkan ke dalam rumus dan kita cek, sehingga nanti didapatlah nanti di delta IL itu sendiri di 0,1105 mm. Nah, kita bandingkan nih nilai 0,11 ini apakah lebih kecil dibandingkan dengan 11,11 atau tidak. Di mana apakah aman atau tidak. Ternyata nilai delta IL kita itu lebih kecil dibandingkan dengan L per 360, di mana ini merupakan angka yang sangat jauh aman dibandingkan dengan batas lendutan, di mana batas lendutan kita yang kita dapatkan itu 0,11. Ini jauh daripada 11,11, sehingga untuk lendutan seketika dapat dikatakan aman. Untuk lendutan jangka panjang sendiri, ini kita terlebih dahulu tinjau daripada waktu. Di sini kita menggunakan asumsi waktu 60 lebih, ya, sehingga faktor pengaruh waktunya itu sendiri adalah 2. Lalu kita akan mencari rotekan lapangannya, di mana di sini kita mendapat rotekan itu di 0,01 dan lambda deltanya itu di 1,59. Dari rumus faktor waktu itu dibagikan dengan 1 ditambahkan dengan 50 dikalikan dengan rotekan lapangan kita. Nah, di sini dapatlah di 1,59 dan delta I total kita itu didapatkan dari hasil perkalian daripada delta lambda delta dikalikan dengan delta ID yang tadi kita dapat. Setelah itu kita tambahkan dengan delta IL sehingga dapatkanlah delta I total itu tuh di 1. Lalu setelah mendapatkan semua itu kita cek lendutan terhadap syarat delta I total itu harus lebih kecil daripada L per 480. Di mana di sini L kita itu 4000 dibagikan dengan 480 sehingga didapatkan nilai itu 8,33. Nah, yang selanjutnya akan kita bandingkan dengan delta I total kita. Delta I total kita kan 1. 1 itu adalah benar lebih kecil daripada 8,33 sehingga dapat dikategorikan lendutan kita ini masih dalam batas yang cukup aman, yaitu 1 dibandingkan dengan 8,33, sehingga untuk cek lanjutan jangka panjang sendiri ini kita bisa menyimpulkan bahwa balok kita ini memiliki lanjutan yang aman. Mungkin bisa lanjut. Nah, lanjut kita penyesuaian tulangan akibat lanjutan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada lanjutan yang telah dilakukan, hasil pengecekan lanjutan ternyata dengan dimensi kolom kita tadi 250 kali 150 dan detail baloknya itu tuh di 40 mm untuk selimutnya, tulangan lenturnya itu di 2 diameter 10 dan tulangan torsinya itu di 8 diameter dan spasinya 80 mm, itu didapatkan nilai lanjutan yang masih dalam batas aman lah untuk sebuah balok. Sehingga dengan nilai tadi 1 lebih kecil daripada 8,33 mm, sehingga ini masih bisalah dalam batas aman, sehingga tulangan yang tadinya kita gunakan itu tidak diperlukan penambahan tulangan, baik pun juga dimensi pada bagian lentur, geser, dan torsi. Mungkin bisa dilanjut. Sehingga untuk finalisasi detailing baloknya kita tetap menggunakan balok dengan dimensi 250 dikalikan 150 mm, di mana tulangannya untuk baik lentur, geser, dan torsi juga masih sama, yaitu tulangan lentur sendiri bagian serat atas itu di 2 diameter 10, serat bawah 2 diameter 10, dan tulangan torsinya itu kita menggunakan diameter 8 dengan spasi 80, dan juga selimut baloknya itu di 40 mm, sehingga untuk ini kita tidak perlu menambahkan penulangan tambahan, sehingga kita masih bisa menggunakan tulangan lama dan dimensi yang lama daripada balok kita. Mungkin bisa lanjut. Setelah itu kita akan karena penulangan kita masih bisa dikatakan tetap, kita akan meninjau dari bentang daripada balok tersebut ketika dipotong tampak atas. Dari tampak melintang sendiri, kita bisa membagi menjadi 3, ya, menjadi 2 sebenarnya, yaitu tumpuan dan lapangan. Di mana tumpuan sendiri itu berada di sisi kiri dan di sisi kanan. Di mana di sisi kiri, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, di mana di sisi kiri seharusnya tumpuan itu berada di 1000 mm, di mana 1/4 daripada bentang kita. Begitu juga dengan yang kanan, 1/4 daripada bentang kita, yaitu 1000 mm. Dan bagian lapangan sendiri, itu kita mendapatkan 2000 mm. Sehingga untuk bagian tumpuan lapangan sendiri, itu kita akan mendesain tulangan lentur, balok, dan juga torsi. Tapi di sini ternyata kelompok kami menggunakan tulangan lentur, geser, dan torsi yang sama. Sehingga bisa dilihat pada melintang tumpuan itu tetap menggunakan 2 diameter 10 pada bagian longitudinal dan diameter 8 dengan spasi 80 pada tulangan torsi. Selanjutnya bagian lapangan juga menggunakan longitudinal 2 diameter 10 dan juga torsi di diameter 8 spasi 80. Mungkin bisa dilanjut. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami Bang, kelompok 12A, di mana ada closing statement dari kami. Kunci kesuksesan adalah belajar dari setiap kegagalan.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.